yang lama, kalau masuk ke bidang pariwisata. Tapi kalau pakai yang baru, ekonomi kreatif itu masuklah SMK Mesir Raya, SMK 4 Losmawe enggak ya? Mesir Raya, Kria. Enggak. Sudah apa? Oke, kurikulum merdeka. Berarti Ibu minta dulu ketuanya siapa yang bisa membantu saya untuk membagi kelompok? Sebelah sini sudah ditetapkan bidang pariwisata tadi, sebelah sini bisnis manajemen, yang sebelah sini? Ayo sebelah sini ini siapa nih? Bidang apa? Ekonomi kreatif ke meja 3. Silakan bergabung. Kelompok 4. Teknologi dan rekayasa. Silakan bergabung ke meja 4. Bapak Ibu, kelompok teknologi dan rekayasa, banyak di situ ya pesertanya ya? Oh berarti ini bergabung ke sana. Lebih banyak di sana. Jadi bapak-bapaknya masih lihat-lihat tadi. Silakan bergabung ke sana. Ya. Muat. Bergabung saja. Ada 10 kita kan? Gak apa-apa. Kita ikut yang banyak. Di situ teknologi dan rekayasa ya, yang 3. Yang meja Pak Ponidi ya. Enggak. Ini lain lagi. Berapa sekolah teknologi informasi? Boleh sebelah sini teknologi dan informasi boleh. Bisa Bu, yang DKP gabung sama teknologi informasi aja. Yang apa? Yang DKP Bu, multimedia. Multimedia. TKJ, RPL. Bergabung, berarti biarpun meja 2, ini anggap 1 ya. Berdekatan, tapi boleh. Artinya nanti diskusinya ke sini. Iya, ada teh. Ya. Kria Mesir. Nanti kita gabung Pak. Kria dia masuk bukan industri kreatif. Bukan masuk ke industri kreatif. Sebelah sini. Oh boleh. Yang banyak masuk ke sini dulu. Nanti yang ya. Tata busana aja, tata industri kreatif masuk dulu. Nanti bergabung. Ada jurusan lain tetap bergabung ke sini. Karena enggak satu SMK satu bidang. Campur ya. Boleh. Ya, satu bidang ya. Ini tadi kelompok apa? Bidang apa? Berarti ke sini dekatnya ya. Ya. Bapak Ibu, meja ini Kita agribisnis pertanian. Agribisnis pertanian dan peternakan. Gandapura masuk ke sini. Agribisnis pertanian dan peternakan. Enggak, gini. Makanya kalau disebut campur-campur banyak, tapi yang lebih banyak konsentrasinya itu ada di mana? Masuk ke sini dulu, nanti menyesuaikan yang lainnya. Masuk ke sini lebih banyak pertanian, peternakan. Teknik pengawasan masuk ke teknologi nanti, masuk ke sana. Ini kalau SMK-nya gado-gado inilah akibatnya Bu. Gini, enggak maksudnya ini tetap yang pertanian dan peternakan kelompoknya. Nanti Ibu ketika membuat yang teknologi TKR ke sana, Tata Busana bergabung sama
Bidang pariwisata atau industri kreatif? Sekarang tata busana masuk ke mana? Ekonomi kreatif? Enggak lagi di bawah pariwisata? Yang pariwisata. Karena PK-nya tata busana. Ibu-ibu yang di kelompok bidang pariwisata nanti saat merencanakan tarif tata busana bergabung ke sini ya. Karena ini sekolah PK-nya tata busana. Mengacu ke sini ya. Kalau yang besarnya di sana, di tempat ibu. Masih ada boga, perhotelan, ULP, kecantikan. Sementara ketika bicara tentang tata busana nanti ke sini ya. Ini tadi kelompok apa Bapak Ibu? Teknologi dan rekayasa ya. Habis? Ini? Ya. Bapak Ibu, Bu Juli, sama Manok minta password wifi-nya. Manok minta password wifi-nya diketik aja boleh di layar. Sudah dapat kelompoknya semua? Ibu kenapa? Dapat Bu? Sudah? Bapak Ibu kalau sudah coba duduk dulu biar kita arahkan apa yang mesti dilakukan. Sudah dapat kelompoknya semua? Sudah Bapak Ibu? Passwordnya ya. Yang mau menggunakan WiFi silakan Sestik Aceh, Distrik Aceh, user HKU pas. Nah, silakan Bapak Ibu yang perlu menggunakan WiFi, passwordnya sudah disampaikan di layar. Kalau sudah duduk semua menurut kelompok, kita akan arahkan apa yang mesti Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti karena sebentar lagi ketika Pak Fitra masuk, kita sudah dapat formula ya. Bapak dari SMK Masjid Raya kemana nih? Pak? Sudah Bapak Ibu coba duduk dulu biar kita arahkan.
Bapak Ibu sudah tahu kan apa yang mau akan dibuat? Sudah kan? Sudah paham? Jadi hari ini kita tuntaskan tarif layanan. Ya, seperti arahan Pak Pitra tadi, yang pertama sekali adalah kita sepakat dulu mau pakai K13 atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ya? Ya, kurikulum merdeka, tapi ada yang masih pakai K13, nanti kita menyesuaikan saja, bergabung ya. Artinya yang pertama sekali pada saat merinci, coba operator kita lihat salah satu contoh tarif layanan. Yang pertama sekali harus kita munculkan SMK Negeri 1 Pesangan. Langsung layanan barang dan jasa. Kita sepakati dulu setelah SMK-nya, bidang keahliannya itu apa? Ya. Ya. Satu yang mengarahkan. Siapa? Siap. Oh bisa, boleh. Mano, Mirza namanya ya. Mirza, mohon dibantu. Ini kan mau langsung connect di sini, artinya contohnya langsung ngambil yang punya masing-masing. Biar nanti lebih terarah. Oh nggak sampai kabel? Pakai flash. Jauh kali. Atau gini Bapak Ibu, yang pertama sekali kan munculkan nama sekolahnya, sudah benar ya. Kemudian ini layanan barang dan jasa. Ini Bapak Ibu yang buat apa setelah diperbaiki Pak Pitra? Masih dari SMK. Nah sekarang kita buat dulu kelompok bidang keahlian, misalnya nih kelompok pariwisata. Buat dulu judulnya itu, kemudian baru di bawahnya. Nama sekolahnya tetap. Ini kan nama sekolahnya 11 SMK Negeri 1 Pesangan. Ini berarti kalau layanan barang dan jasa bidang kalian apa? Bisman kan? Bisnis manajemen munculkan dulu. Munculkan, baru konsentrasinya. Ini tata busana. Bapak Ibu sekarang berbalik. Saya tanyakan ke Ibu, yang mudah Bapak Ibu pahami apa? Karena ini memang untuk Ibu, Bapak Ibu yang akan gunakan. Mana lebih tepatnya kita muncul layanan barang dan jasa dulu dalam kurung kelompok apa atau bidangnya apa baru layanan barang dan jasa? Oh boleh. SMK Negeri 1 Pesangan contoh ya. Layanan barang dan jasa dalam kurung kelompok tata busana itu industri kreatif kan, ekonomi kreatif kan, itu yang dimunculkan maksudnya ekonomi kreatif dalam kurung, karena yang kita ingin munculkan yang pertama ini layanan barang dan jasa, karena tadi kan ada 3 kita ya, yang pertama layanan barang dan jasa, yang kedua pendukung, yang ketiga kantin. Kantin itu memang tetap di dalam pengelompokan, tetapi di sini untuk memunculkan judulnya setelah SMK-nya layanan barang dan jasa dalam kurung bidang apa? Ekonomi kreatif, masukkan ya. Kalau di SMK di bidang pariwisata, misalnya muncul pertamanya apa? Perhotelan. Sepakati aja, kalau perhotelan dulu. Setelah ada hotel baru ada makannya kan, setelah ada kamar baru ada makannya. Kemudian nanti ada kecantikannya, spanya.
Satu lagi apa? ULP-nya ya. Kalau busana kan masih pakai K13. Nggak apa-apa munculkan juga di sini K13, tapi ketika membuat penulisan yang tepat nanti induknya ke sana karena di sana SMKPK supaya lebih terarah yang terbaru. Tapi untuk formnya tetap Bapak Ibu, Ibu-ibu mengisi sesuai bidang keahliannya. Mulai dari perhotelan sepakati terus, buat terus supaya terformat. Ya. Ya. Hmm. Berarti lebih terarahnya. Baik, kalau seperti itu langsung saja. Boleh, boleh, lebih bagus. Kenapa? Masuk ke ruang situ dulu di sebelah. Boleh. Siapa bisa bantu masuk aja ke ruang sebelah nggak apa-apa. Ada yang Nabila, temani Ibu. Karena ini contohnya kita ambil di SMK Pesangan ya. Oh depan ini boleh, depan pintu ini boleh. Tapi nggak ada meja ya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tampilkan satu persatu ya, dibuat terus direvisi dulu apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti ketika ada perbedaan antara SMK sana dengan SMK sini, ini baru kita cari satu rumusan yang tepat. Ya. Namanya tetap, SMK-nya tetap, nama Menhem itu silahkan mencerminkan nama dari masing-masing blue itu silahkan, tetapi yang pertama sekali tadi jasa berarti kan, barang dan jasa. Terus di dalamnya bidang pariwisata, kemudian Edotel aja kita sepakat untuk hotel SMK Edotel aja. Ya. Edotel semua namanya kan? Edotel aja. Supaya ada ciri khas. Di SMK Langsa satu jenis hotelnya, satu jenis kamarnya. Kalau SMK lain? Tetap namanya SMK-nya di atas, tetap seperti ini. Kemudian Edutel Kartini. Dalam kurung perhotelan. Dalam kurung perhotelan sama seperti di sana tadi, industri kreatif dalam kurung, ekonomi kreatif dalam kurung tata busana. Kalau bismen? Coba pertama apa tadi? Pertama nama SMK-nya, kemudian muncul yang kedua kelompok. Boleh Bu, boleh. Diisi Bu ya yang gak lengkap. Jadi ada 3 hal tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama kita samakan format sesuai dengan bidang kalian. Samakan penulisan, seragamkan penulisan di kelompok. Yang kedua jangan salah letak kamar, misalnya seperti contoh yang disampaikan Pak Fitra tadi,
Jangan akuntansi, Presker udah masuk di situ. Tapi buat satu item lagi di bawahnya, mungkin PKK pendukung ya, pendukung ditulis aja nggak apa-apa. Pendukung itu di luar konsentrasi, ya di luar konsentrasi. Pendukung lainnya ada pembelajaran PKW, ada aula, itu kan pendukung, ya pendukung lainnya. Kemudian satu lagi, lengkapi nilai. Tidak lagi berbentuk narasi tapi berbentuk angka. Bapak Ibu silakan berdiskusi di masing-masing kelompok. Tapi 3 poin yang perlu kita sempurnakan, yaitu yang pertama penulisan nama. Ya, jangan beda-beda, jangan 1K13, satu kurikulum merdeka. Kalau misalnya kita sepakat kurikulum merdeka, karena memang sudah kurikulum merdeka, udah pakai itu aja semua. Ya. Kemudian yang kedua, jangan letakkan di kamar yang salah. Seperti dicontohkan tadi sama Pak Pitra. Benar-benar kalau konsentrasi itu, ya itu aja berdasarkan konsentrasi. Apabila ada produk kreatif atau produk kewirausahaan lainnya, dibuat aja di poin lain. Jadi nanti dia turun pada saat menyusun RBA. Ya. Yang ketiga, di dalam draft pergub tarif ini tidak ada yang bunyinya narasi Bapak Ibu. Artinya narasi di keterangan boleh, narasi di penjelasan uraian boleh, tetapi di harga atau satuan itu tetap berbentuk RP. Ya, tetap berbentuk RP. Silakan disempurnakan. Untuk formatnya memang nanti kami yang akan sempurnakan kembali sebelum menyerahkan ke BPKA, tetapi untuk isinya Bapak Ibu yang tahu. Untuk rumahnya Bapak Ibu yang tahu. Ya, kami memperbaiki formatnya saja nanti. Menseragamkan formatnya. Karena ini harus selesai. Apabila ini selesai, besok kita lanjutkan penyempurnaan RBA. Jadi RBA kemarin kemungkinan ada penyempurnaan sedikit-sedikit lagi. Kemudian baru bagaimana melaporkan. Ada 7 laporan kan, laporan blood. Nah besok akan diberikan format beserta satu contohnya. Jadi ini dasar yang Bapak Ibu harus siapkan hari ini. Harus kita tuntaskan karena kan sudah dibuat. Tinggal menyempurnakan, bukan dari dasar membuatnya. Jangan lupa Bapak Ibu seperti pertanyaan Bapak dari SMK 5 Telkom dengan SMK Pesangan tadi. Kira-kira ada pengembangan, itu sebenarnya tergambar di Rensra kalau Bapak Ibu betul menyusun Rensranya. Kira-kira 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan apa yang akan dikembangkan, munculkan saja di tarif. Kalau nanti Bapak Ibu bisa memungut, kita masukkan di RBA sudah ada kanun dan pergub tarif. Teknologi, gimana di sini ada kendala? Untuk rumahnya, untuk penulisannya, pertama nama SMK-nya, kembali lagi ya. Nama SMK, siapa bisa bantu? Ini ada mejanya, siapa bantu Ibu dari Pesangan? Karena yang muncul SMK Pesangan, silakan maju ke depan, maju ke samping, berpindah tempat. Maaf Ibu, apa namanya? Kelompok Ekonomi Kreatif, SMK Pesangan. Atau mau SMK ini aja langsung, siapa yang mau? Silakan, di sini kita konekkan. Sini, maju kelompok Teknologi dan Rekayasa. Biar jadi sampel, bisa diikuti oleh semua. Maju aja satu di sini, biar kita konekkan ke layar, ke monitornya. Gak ada yang mau? Di sini. Kalau mau menjadi sampel di sini, maju ke sini. Sudah ada. Tadi gak ada yang mau, sekarang udah ada. Yuk, bidang berarti bidang teknologi dan rekayasa. SMK Sabang tadi yang sudah diperbaiki,
File yang sudah diperbaiki itu aja ya yang disempurnakan kembali. Mana SMK Sabang? SMK Sabang mana? Oh lagi bicara ibu nih. Ya langsung. Sekolah terus Yang punya bapak mana? ini Pak, Ini. itu saya kosongkan yang lain, saya buat nomor baru kan. Kelompoknya sekarang kan? Oh, layanan barang dan jasa. Barang dan jasa. Layanan barang dan jasa. Langsung aja bidang. Bidang apa? Teknologi dan ya. Kan ada TKRO sama TBSM. Layanan barang dan jasa. Satu teknologi rekayasa. Kemudian TKRO ini satu titik satu. Nanti ada lagi TPSM ya. Jadi teknik kendaraan ringan Bos. Kan nggak Iya. boleh ada di bawah. Ya. Teknik kendaraan ringan. Baru sini dan jenis jasa dan layanan. Ya, apa yang lama coba? Ya. Yang punya Bapak SMK berapa? SMK 1 Gunung Meriah, ya. Layanan barang dan jasa teknologi. Yang jenis produk konsumen. Jenis layanan itu jenis produk. Kalau Bapak kan jenis jasa. Ya, jadi jenis layanan. Jasa, jenis jasa. Jenis jasa. Ya. Nanti pindah ke sini. Ya. Jenis jasa sini. Iya. Jasa layanan ya. Jasa layanan. Bapak Ibu, di kolom tarif kan nomor. Kalau yang berbentuk produksi langsung aja jenis produksi. Tapi yang berbentuk jasa jenis jasa layanan. Iya. Bapak ada produk nggak? Nggak apa-apa, tetap di sini, ini kan judul besar. Ya. Ya, jenis layanan ya. Tapi kalau yang berbentuk jasa, jenis layanan, yang berbentuk produk, jenis produksi. Langsung aja di kolom keduanya. Itu kenapa? Hah? Kelompok kedua ya di format. Coba Bapak Ibu perhatikan di layar. Silakan menyesuaikan dengan konsentrasi yang Bapak Ibu rencanakan tarifnya. Apakah itu barang atau jasa, langsung aja di dalam kurungnya. Jenis layanan atau jenis produksi. Tapi judul di atasnya tetap layanan produksi barang dan jasa. Ya. Ya. Boleh. Gimana yang pertama sekali setelah SMK-nya? Boleh. Berarti kita sepakati aja mana yang memudahkan penulisan supaya sistematis semuanya. Ya, bentar Bu ya. Dan jasa. A2, A3 dan A sebagainya. Kemudian yang untuk B jasa layanan, untuk jasa semua bentuk jasa, bukan bentuk produk. Karena di kita ada dua, produk dan jasa. Jadi apa bagusnya kita buat yang A produk, yang B jasa. Bagus juga nih. Nah, Coba perhatian semuanya.
Coba perhatian, bagus juga ini usulnya. Ini karena kita mencari format yang baku yang mudah dipahami. Layanan, ya nanti tetap muncul itu. Nggak perlu. Berarti konsentrasi aja, tidak perlu menyebutkan bidang keahlian. Ya, seperti itu maksudnya? Atau Bu bisa gini, boleh izin Bu ya. Misalnya kita kan yang tadi seperti A, produk ya kan. Di bawahnya kan kita punya kompetensi masing-masing yang ada produknya aja. Bagian produk kita masukkan aja. Mana yang lebih gampang dipahami? Saya sepakat apa yang Bapak Ibu sampaikan, tetapi yang sifatnya jangan bertele-tele. Begitu kita baca kita langsung tahu bahwa ini layanan produksi, ini layanan jasa. Tapi judulnya tetap kita buat layanan produksi dan jasa. Dia nanti A dan B. Ya, silakan dulu Bapak. Dulu. Mana yang kita sepakati, ayo. Yang lagi kita buat ini seperti apa? Iya, ikuti penulisan yang gampang. Iya. Oke, Bapak Ibu kembali ke perkonsentrasi. Ya, kenapa? Karena ada di dalam satu konsentrasi itu berbentuk barang dan jasa supaya tidak susah di dalam pemilahan. Berarti kembali ke yang pertama. Yang penting muncul konsentrasi. Nanti untuk formatnya mungkin kami akan coba kemas kembali dengan berkoordinasi dengan Pak Fitra. Yang penting Bapak Ibu kelompokkan dulu. Penulisannya sama. Ya. Tetap habis SMK jenis layanan barang dan jasa. Ya, jenis barang, layanan dan jasa itu terdiri dari beberapa konsentrasi. Nanti di poin ketiga ada pendukung. Di situ boleh masuk PKUW, boleh masuk yang bukan konsentrasi lah, yang bukan konsentrasi ada aula, ya. Mana Juli, Nabila? Jadi gini Bu, kalau konsentrasi. Cek. Jadi begini Bu, izin. Kalau kami lebih ke layanannya Ibu. Layanannya jasa kan? Ya, layanan itu kan bisa jasa, bisa produk Bu ya. Bisa produk, bisa Ya, cuman kayak ini kami kelompokkan misalnya jasa percetakan dan multimedia. jasa. Jadi kan di sini nanti yang mengerjakan bisa konsentrasi DKP, bisa multimedia, begitu Ibu. Konsentrasinya. Unit layanannya. Berarti di sini Langsung sebutkannya nama layanannya. nama layanan jasa ya. 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 Ganti oli, tapak rem, kayak gitu Bu. Lebih terarah. Lebih terarah, seperti itu. iya. Siapapun yang membaca. Artinya Betul. bukan hanya kita yang tahu gitu Betul, ya. Artinya Ibu. dibaca sama orang awam pun mengerti. Ya. Konsentrasinya Jadi layanan jasa percetakan. dan multimedia gitu. Terus Ya, misalnya silakan. yang ini, Berarti kalau ini memang seperti ini lebih tepatnya. Berbeda dengan kelompok yang lainnya. Silakan. Ya. Enggak beda. karena begini Bu, Ya, kalau gimana? maaf Bu ya. Kalau berdasarkan nama konsentrasi, contoh di sini kami aja udah berbeda. Kalau di K13 multimedia, di kami kurikulum mereka di kafe.
lebih bagus nama unitnya kita buat unit layanannya yang Tapi harus mengerjakan. ada penjelasan di sini. Hmm, Harus ada penjelasan di dalam kurungnya konsentrasinya. oh gitu. Saya pikir seperti itu. Karena nggak Oke, langsung oke. memahami. Oke, sip. Contoh ketika nanti ditanya, Mhm. saya kadang-kadang nggak hafal juga. Ya Bu. Saya tanpa menelpon bapak, saya, oh ini jurusan ini. Oh gitu. Nah, sebutkannya, sebutan konsentrasinya tetap di dalam kurung berarti ya, kita sepakati ya. Jadi yang kita munculkan di sini layanan. Atau boleh juga nama jurusan di atas. Kalau ibu multimedia, multimedia. Kalau DKB. Tapi layanannya jelas sama kita nama layanannya. Konsentrasinya di atas seperti ini. Nah, Nah, SMK kan? nama SMK Nah, beda. jadi di sini nanti misalnya kayak desain, komunikasi visual, kan gitu. Ya, Layanannya jasa percetakan dan multimedia. ya. Terus itu nama anunya kan gitu. Nah, nanti di sini pun gitu juga. Ya. Di sini nanti teknik komputer jaringan gitu. Oh ya. Tapi sama ya double jadinya. Oke. Sudah sampai Pak Fitra. Terima kasih. Ada beberapa hal yang masih sedikit ngambang nih biar lebih terarah karena berbeda konsentrasi, berbeda perlakuan. Dan ada lagi penggunaan istilah yang berbeda atau nama ketika masih ada satu kelas 13, 12 ya, yang masih pakai K13, sementara yang kelas 10 dan 11 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Bapak-bapak baru sampai. Boleh, itu bungkus berarti ini yang perlu kita minta arahannya ya. Hah? Namanya, pengelompokannya. Ada dulu namanya ini ketika di kurikulum. Nama karena dimunculkan konsentrasi. Jadi kayak di sini tadi. Dulu namanya ini, sekarang berubah namanya yang lain. Jadi sama. Jadi di tempatnya ya. Kurikulum 13. Kurikulum Merdeka. Oke, baik. Baik, silakan berarti kita pakai yang kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka di sebutan konsentrasinya. Jadi Pak Fitra, ini dalam membuat nama di kelas memang di SMK kelas 10 dan 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di kelas 13 ada yang masih menggunakan kurikulum K13. Jadi ada perbedaan nama. Ya seperti itu. Coba disampaikan kembali supaya lebih jelas. Mik di kelompok multimedia. Izin Pak Fitra. Jadi Pak, terkait layanan yang ada di SMK Pak, itu kan melekat di jurusan, ya. Nah, jadi Pak di sekolah itu keadaannya, Coba perhatikan yang ya, lainnya. kalau sebelum pergantian presiden Pak, itu kita menggunakan K13, ya. Kemudian ganti presiden yang baru sekarang itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ada pergantian nama Pak di jurusan. Nah, sehingga ini kami kebingungan dalam menulis layanan. Contohnya jika kami menulis multimedia, kemudian tahun depan multimedia sudah hapus, artinya layanan ini kami nggak bisa menggunakan lagi dan tidak bisa menjalankan BLUT. Ya, masalah ini bukan di SMK Telkom aja Pak.
Ya, baik Pak, tolong disampaikan. Baik Pak. Jadi Pak, contoh yang di poin ketiga itu kan nama jurusan di kami itu multimedia. Ya, Itu posisinya ada di kelas 2 dan kelas 3. Sementara di kelas 10 itu kami sudah berganti nama jadi misalkan DKV Pak. apa itu Pak? Desain komunikasi visual. Oke. Nah, Iya. jadi kalau kami menggunakan multimedia sebagai nama jasa layanan, Iya. artinya begitu multimedia itu sudah nggak ada lagi di sekolah kami berganti nama, artinya itu kan nggak berlaku lagi Pak. Iya. Nah kami terpikir dengan tim tadi Bagaimana? untuk menghilangkan nama jurusan, tetapi kami ganti dengan nama layanan. Contoh layanan percetakan, sehingga semua yang ada layanan percetakan kami munculkan di situ semua, walaupun nantinya yang mengeksekusi atau yang mengerjakan percetakan itu ada di jurusan multimedia atau di kafe. Iya. Nah untuk itu Pak kami minta arahan dari Bapak tentang solusi masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sekalian diperhatikan karena jangan nanti jawabannya berulang. Ya, mohon di off dulu. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang ini masih pakai K13 Pak ya? Ya Pak. Ya. Artinya kurikulum Merdeka itu digunakan tahun ini juga Pak. Andai kata pergub ini jadi duluan, kan sudah bisa dilaksanakan proses layanan belut ya. Ya. Andai kata kita mengandaikan jadi pergub tarifnya, RBA-nya jadi, semua jadi, insya Allah katakanlah semua dapat existing di tahun ini. Ya. Oke. Ketika sudah disahkan, ini kan sudah masuk nih, yang multimedia ini kan, berdasarkan K13. Ya. Yang kalau sudah berlaku yang kurikulum Merdeka itu atau KM, itu juga harus berlaku tahun ini atau memang KM itu berlakunya nanti? Itu pertanyaan saya dulu. Berlangsung di tahun yang sama Pak. Di tahun yang sama, tetapi ada satu sisi harus pakai tampilan detail rincian objek untuk K13, satu sisi harus ada kampus Merdeka kan gitu, kurikulum Merdeka. Ya. Berarti harus dibuat catatan multimedia berdasarkan K13. Nanti kalau ada potensi detail rincian atau objek dan tarif yang untuk berdasarkan kampus Merdeka disebutkan juga. Nah, jadi ada catatan dan ini penting di dalam batang tubuh. Dalam batang tubuh disebutkan penggunaan objek dan tarif berdasarkan K13. K ini berlakunya dengan kondisi-kondisi seperti apa. Nah, normanya harus diatur dulu di dalam batang tubuh. Lampirannya nanti tinggal dibuat ya, apakah izin Bapak Ibu. Yang 111 halaman ini apakah semua K13? Atau kombinasi dari KM? Kombinasi. Kalau begitu mesti disebutkan dalam bukan hanya konsideran Bu, di norma ada satu pasal atau bab penggunaan tarif yang versi K13 sama KM. Harus dan otomatis ketika di batang tubuh disebutkan norma itu pasal sekian ayat sekian mengatakan bla 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 hubungan dengan ayat 1 gini. Ya kan gitu ya. Nah, di sini juga harus pertegas supaya nanti teman-teman dari BLUD SMK sudah mengerti, oh ini berkaitan dengan jurusan untuk berkaitan kurikulum K13, pemungutannya dengan mekanisme untuk unit produksinya dibagi. Jadi kalau semua dicampur di sini kan bingung. Nanti ada di kelas ini nggak pakai yang tarif ini, mesti ada penjelasan. Nah, objek dan tarif berdasarkan ini pemahaman awam saya Pak ya, karena saya nggak begitu paham di dunia pendidikan. Kalau untuk objek dan tarif berkaitan dengan K13, ya ini konsepnya. Kalau dengan KM, ini konsepnya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Sehingga dalam proses pemungutan jelas. Telkom, yang kelas 2, kelas 3 ya Pak ya? Iya. Itu masih ada multimedia, gitu Pak ya? Betul Pak. Nah yang kelas 1-nya enggak.
Nggak ada. Tapi pakai kurikulum Merdeka. Ya. Yang ada kan harus juga ada layanan produksi juga ya Pak ya? Tapi produknya sama Pak. Oh produknya sama. Sama. Nah jadi kalau sama yang membedakan dia sehingga menjadi kendala K13 sama KM itu di mananya Pak? Penamaannya aja Pak. Penamaannya. Jurusan, ya. Nah heeh. Iya, konsekuensinya begitu. Karena tadi kita sepakat, rincian objek misalnya SMK 5 Telkom, rincian objeknya induknya ya, yang dalam tarif itu pelayanan barang dan jasa. Kemudian layanan pendukung lainnya. Mungkin ada lagi layanan apa. Nah, dan itu yang menentukan di kurikulumnya kan seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah, kalau seandainya contoh tadi multimedia, isi dalamnya sama nggak Pak? Objeknya sama, tarifnya sama? Sama. Tetapi hanya untuk melekat bahwa ini untuk karena jurusan harus melekat K13 atau KM. Tapi dari sisi objek dan tarifnya sama kan? Nah, tinggal berarti ada catatan saja. Ini berkaitan dengan K13 dan KM. Bisa digunakan. Nah, ini pemahaman saya. Nanti saya akan minta contoh satu dari teman-teman yang sudah selesai membuat konsepnya seperti apa, tinggal dipapar, baru bisa kita ketahuan. Nah, atau mungkin sudah ada yang siap yang di cluster by K13 atau KM? Ya siap. Ini SMK Negeri 5 Telkom. Di bawahnya langsung dibuat unit layanan barang dan jasa. Kemudian ketika bicara yang ini kan jenis layanan jasa yang muncul di dalam kolom uraian. Sementara nanti yang produksi jenis layanan produksi. Seperti itu Pak Fitra. Ya, jadi gini Bapak Ibu, dalam unit produksi itu kan ada yang sifatnya barang, ada yang sifatnya jasa ya. Artinya yang kita produk, yang kita hasilkan. Ada hasilnya berupa barang, ada hasilnya berupa jasa. Nah itu menjadi rincian objek saja. Jadi ketika mau bertambah apa saja yang unsur-unsur setelah rincian objek barang dan jasa bisa bermacam ragam. Nah tapi ini kan sekarang sudah teknis langsung ke masalah kurikulum karena penyebutan barang dan jasa itu mungkin tadi ada berkaitan dengan unit produksi si SMK ini, kan begitu. Tapi ternyata ada kaitan dengan kurikulum, pemungutannya bagaimana. Nah sekarang saya minta contoh dari Bapak, coba Bapak buat segera, di save as saja file baru dari yang sudah ada. Bapak coba desain dengan cara berpikir Bapak bersama teman-teman, nanti kita diskusikan, coba. Nah, Bapak save as dulu. Kemudian Bapak coba desain, ini kan gak banyak Telkom. Coba Bapak desain, nanti bisa kita diskusikan. Kami multimedia. Berarti spanduk dulu digabungnya.
Gabung Ustaz. SMK Nanti yang Sabang. jasa buatan logo ni apa saja? Apa saja? Jasa pembuatan logo tu dah hapus nanti. Yang ada tulisan tarif sekali lagi tidak ada tanda strip, tidak ada kosong, tidak berbentuk tulisan, tapi berbentuk rupiah di dalam kolom tarif. Di keterangan silakan kalau mau ditambah. Nanti akan diarahkan kembali. Tidak ada strip, tidak ada setelah strip kesepakatan atau disesuaikan tidak ada ya, tapi berbentuk rupiah di kolom tarif. Yang mana juga? Yang mana? Yang mana? Jasa Di bawah, ini SMK Pepsaren, di bawahnya langsung pelayanan produksi dan jasa. Kemudian baru kolom-kolomnya misalnya pengelasan. Nanti di sini.
pendukung. Masukkan ke pendukung. Pendukung lainnya. Di sini juga ditarik masukkan pendukung lainnya. Ada hasil produk atau jasa tapi bukan berdasarkan konsentrasi. Ada tambahan lainnya kan maksudnya kan? Mohon perhatian Bapak Ibu. Ini mohon bantuan ya, mohon bantuan untuk menyiapkan tarif ini dibuat ke Excel. Untuk memudahkan Bapak Ibu, mungkin sedikit masukan. Rancangannya sudah dalam bentuk MS Word. Saya yakin ketika dipindahkan ke Excel, biasanya tadi ada gitu ya. Nah, udah. Kalau dari sisi kami lanjut saja versi Word, nggak apa-apa. Ya, lanjut saja versi Word, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai Excel ada kelebihannya. Ada kelebihan. Bagi yang terbiasa bekerja dengan Excel dengan konsep spreadsheet itu memudahkan. Contoh, ini contoh. Tarifnya Rp10.550. Sudah di setting format selnya itu untuk rupiah. Misalnya langsung tinggal diketik langsung beda dengan Word. Word 1.500.000. Nah ya itu silakan. Nah tapi jangan lupa bahwa run per group ini kan konsepnya Word nih. Saya tidak bisa intervensi, itu silakan saja. Karena bagi kami pribadi, kami hanya nanti mengcopy dan copy paste itu hanya sebatas rincian objeknya saja. Kami nggak ngambil rupiah. Namun jangan lupa, kalau dirubah ke Excel, kemudian tampilan untuk masuk ke SMK-nya itu, kan Pak Ibu pakar-pakar mengetik nih ya. Kalau yang dari buat di Excel, tapi ternyata template-nya harus dalam bentuk Word, otomatis di copy, di blok, di copy, kemudian dipindahkan secara manual, kan begitu. Kalau dia versi link pasti ketika kita drag dia akan hitam-hitam. Nah tapi kalau copy picture nggak bisa terbaca, untuk nggak bisa diedit. Biasa copy picture itu posisi sudah dianggap pasti, kan begitu. Nah, namun ini harus disepakati kebutuhan lampiran per group ini versi Word atau versi Excel. Kalau versi Excel, rubah total semua copy, semua pindah ke Excel, atur ukurannya, kemudian diformatting, setelah diformatting harus justify-nya harus diatur, ya kan? Centernya diatur lagi lebih lama. Nah, saran kami, kalau memang ada unsur kreativitas, silakan saja dengan Excel, yang capek nanti di stick nih, yang harus mengkompilasi. Satu sisi dengan Excel, satu sisi dengan Word. Saya hakul yakin pasti ketika di copy masternya Word yang versi Excel, ditarik kanan bawahnya pasti nggak sama. Kemudian ukuran fontnya karena tarikan pasti tidak sama. Di Word 12 ukuran fontnya, di Excel 12. Tapi ketika di copy paste konsepnya adalah picture ataupun paste biasa, hakul yakin nggak sama. Hakul yakin nggak sama. Nah sekarang yang sudah jadi Word atau Excel? Tunggu. Yang buat Excel karena untuk memperbaiki. Ya kan? Nah yang membuat Excel untuk memperbaiki. Master ini siapa yang buat? Dinas atau SMK? Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk Word, mohon maaf maksudnya. Ya. Bapak Ibu silakan berkreasi, ini versi saya. Yang sudah terlanjur Excel silakan, karena dari tadi Word atau Excel. Sisi sebelah kanan tangan saya ini, Excel. Gitu. Nah, itu silakan. Ya. Yang jelas tugas dari teman-teman dinas, mengkompilasi sebagaimana mestinya. PR lagi, karena
rupanya saya pikir tadi bayangan saya karena masternya adalah Word, dikerjakan dalam bentuk Word. Nah, logikanya kan seperti itu. Master filenya apa? Word kan? Seharusnya dikerjakan juga dalam Word sehingga tidak 2 kali kerja. Iya? Enggak, format Excel, format lampiran pergubnya apa? Ya kan? Berarti Word atau bukan? Ya, yang buat Excel kenapa? Waduh, jangan nggak tahu. Itu berarti karena itu konsep kenyamanan. Nah, biasanya kalau yang sudah berkaitan dengan inputan angka, selalu yang merasa nyaman dengan Excel. Nah, biasanya, tapi kalau mengetik narasi tanpa kata-kata dengan Excel, konyol namanya, itu harus dengan Word. Ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan saja dikombinasi, nanti biar tugas dinas pendidikan yang merapikan. Berkaitan dengan objek penginapan, ini misal Bu ya, Bapak Ibu pernah nggak waktu sedang dalam perjalanan dinas itu kan pasti nginap di hotel ya, di penginapan. Contoh misalnya kita sedang berangkat ke Jakarta. Kebetulan kita belum booking hotel nih, on the way saja langsung ke hotel, kan begitu. Kita datang, government rate, kita kan kasih KTP. Tapi kalau kita nggak tegaskan, tarifnya government rate ya, karena kita dari pemerintahan, langsung diskon. Karena kami pernah dapat pengalaman, ketika ada suatu event satu daerah, itu harga kamarnya 1.200.000, kan nggak cukup dengan golongan kami ini. Nah, terus kami katakan, kami dari ASN, government rate-nya apakah ada? Oh ada Pak, langsung setengah Bu. Nah, dan ini kalau memang itu mau dimunculkan, silakan saja, berarti tarif untuk umum sekian. Untuk kamar superior A, superior B, deluxe, ya kan standar. Untuk umum sekian. Nanti di bagian berikutnya untuk tarif untuk PNS misalnya, atau apapun lah itu, ya kan sekian untuk kamar yang sama. Nah, cuman rate-nya saja mungkin mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Boleh. Misal. Suatu saat Badan Pengelola Keuangan Aceh ingin membuat event kegiatan sosialisasi di daerah Langsal misalnya. Kebetulan hotel penuh, kami teringat, oh kan ada SMK 3 Langsa nih, ada hotel, kami datang. Nah karena kami sudah tahu ada tarif government rate-nya, kami bilang, kami dari pemerintah, ini KTP-nya kan jelas PNS kan, nah jelas langsung dapat diskon. Artinya diskon tarifnya tarif yang lebih rendah dari yang umum. Nah itu silakan.
bidang bidang teknologi dan rekayasa tadi ada yang sudah selesai. Silakan mau dipresentasi SMK 2 Banda Aceh. Ada ibunya? Ya silakan bawa laptop ke depan. Ini yang di depan SMK berapa? Ya, terus ke bawah. Boleh nih Pak Pitra ya. Sudah terinci jenis layanan produk, jenis layanan, coba di atas lagi. Jenis layanan jasa. Jasa. Ya. Berapa persen potongannya? 20. 20%. Coba Pak Pitra, ini yang SMK. Sebentar ya, SMK kelompok bidang pariwisata yang sudah di layar. Ya, pariwisata. Coba kita perhatikan nanti maju kelompok. Kalau bisa kan per bidang ada satu contoh yang maju ya. Ada 10 bidang. Ini sekarang bidang pariwisata ya. Oke. SMK Negeri 3. Biasanya atas nama nomor 3 selalu pariwisata ya. Karena saya lihat Langsa, Melabuh, 3 selalu ada hotel saya lihat. Oh itu belum, berarti oke, kodifikasinya belum selesai. Jempa, Menhem, Edotel, Perhotelan, SMK 3 Banda Aceh. Jenis layanan jasa, room, kamar, suite room, oke ini fasilitasnya. Maaf Ibu di atas sebentar. Tarif umum, tarif corporate, oke. Nanti coba dicek di manajemen perhotelan itu apa penyebutan government rate atau corporate rate ya. Saya nggak begitu paham juga, nanti dilihat dari sisi, kan ada tuh kalau Ibu googling itu kan ada perusahaan yang memang khusus untuk menangani manajemen perhotelan. Nah coba dipelajari. Atau mungkin Bapak Ibu udah lebih paham lah karena para guru semua ini. Baik, nah keterangannya per malam ya. Nah, ya harus disebutkan mana yang include breakfast, mana yang tidak. Jangan sampai nanti ada tamu yang datang, mana yang mungkin ada teman-teman yang include breakfast, otomatis kan rate-nya ditambah. Nah. Ya, di sini ya boleh di sini juga boleh. Nanti kan ada proses fasilitasi dagri ini. Per malam no breakfast. Oke. Bu supaya cakep setelah malam enter aja. Lebih cakep kan? Ya. Oke. Kalau yang ada breakfast berarti mesti dihitung berapa, misalnya pagi cuma nasi gurih, apa tiap hari nasi gurih, saya rasa nggak datang lagi orang nanti. Oke. Nah, pastikan di sekitar penginapan pada sekolah itu ada penginapan atau enggak. Ternyata di sebelah SMK ada hotel, tarifnya katakanlah yang untuk junior suite room ini, kebetulan dia PNS, 300.000, ini 250 tanpa breakfast, yang sana tinggal tambah 20.000, sama juga seperti makan di Kiryat sarapan pagi atau breakfastnya dengan membayar 150.000. Kekenyangannya dan seleranya mantap gitu kan. Nah jadi harus begitu juga, sekitar hotel itu ada penginapan enggak? Nah, enggak ada ya. Nah atau katakanlah di kota kecil, misal salah satu kabupaten, ya kan, mau datang ke Belut karena diajak temannya. Dilihat tarifnya, oh boleh lihat kamarnya dulu, boleh. Nah setelah lihat kamarnya, oh masih ada bunyi misal. Dia kan duduk dulu tuh, oh
Kebetulan dia bawa pasangan kan ribut nanti kan. Nah kemudian ditanya lagi, Pak ini nggak ada breakfast. Oh ya sudah kalau gitu dia pergilah ke hotel yang memang sudah jelas. Spring bed, kan begitu. Kemudian juga sarapannya juga dapat kabar enak. Sehingga kamar itu sulit untuk terisi. Ya itu faktor-faktor seperti itu harus diperhatikan. Nah ya, makanya Bapak Ibu mesti memahami penginapan-penginapan pada SMK yang dijadikan komoditi untuk proses pemungutan atas layanan yang diberikan. Kelas penginapan pada SMK itu kategorinya masih wisma kah? Atau hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 mungkin enggak mungkin. Ya kan? Nah, di level mana dia? Nah, itulah tugas Bapak Ibu seolah-olah menjadi calon yang menginap di penginapan-penginapan sekitar. Oh di Wisma ini, misal, di Wisma ini sekian loh. Nah terus tim yang berbeda seolah pergi ke hotel lain. Dapat kabar, oh itu asik lado paru aja setiap hari. Pantesan kita kolesterol pulang dari situ, bisa jadi kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Tapi kalau sudah dilakukan, kan sudah enak tuh, oh Pak di sekitar kita sekian loh. Nah, tadi kan sudah kita perlihatkan proses penetapan tarif kan. Nah, gitu. Coba kita perlihatkan kembali, ini no breakfast. Tapi kalau memang sudah yakin hasil pengamatan, hasil pengkajian, memang seperti ini, suite room, kamar tidur, TV, kamar mandi, refrigerator, shower, dan wifi 400.000 tanpa makan, ya silakan saja. Nah, tapi pastikan kita bukan hanya menetapkan tarif, tetapi kita memastikan bahwa bisnis kita tetap berjalan dengan adanya konsumen kita yang secara tetap berlangganan terhadap fasilitas pelayanan penginapan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain selain ini Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain berkaitan ini? Atau dari pengusul ini? Ada pertanyaan? Ya. Tentu Bapak Ibu yang mengusulkan ini dari 400 menjadi 320 ini pengurangan 80% sudah diperkirakan berapa persen penurunannya? Diskonnya berapa persen? 20%. Nah 20% pertimbangan apa Pak Bu? Tolong maaf mic-nya saya kurang dengar. Berdasarkan apa Bu? Pelanggan tetap dan instansi ini biasanya. Untuk 20% ini kami juga sudah mempertimbangkan Pak. Jadi karena harga kamarnya juga tidak terlalu tinggi, maka kami mengambil 20% untuk corporate-nya. Sehingga kita juga nantinya akan ada tamu langganan tetap. Karena tamu ketika dia sudah ada corporate dengan salah satu hotel, pasti dia akan kembali lagi ke hotel tersebut. Gitu Pak. Jadi kita mengambil di tengah-tengah 20%. Nggak berani juga terlalu tinggi Pak. Oke, Karena ini SMK 3 Banda Aceh. 3 Banda Aceh. Iya. Pernah ke Rasa Mala Bu? Ibu kan sekitar penginapan di tempat Ibu paling dekat Rasa Mala atau Pade Bu? Pade. Udah. Iya. Pernah ke Pade Bu? Pernah Pak. Pernah ya. Iya. Menikmati superior room, deluxe atau standar? Kalau untuk check-innya belum pernah Pak. Oh belum pernah. Oke. Tapi kalau hanya Bapak datang. Ibu coba nanti di browsing ya. Di browsing. Kan di hotel-hotel itu sering diperlihatkan fasilitas kamar. Iya. Kamar untuk deluxe-nya sekian. Iya. Saya nggak bicara family room ataupun mungkin presiden suite segala macam. Ada juga di bawah deluxe superior, ada Iya. standar. Coba diperhatikan. Buka saja punyanya Muraya, punya Pade. Kan ada informasi tuh. Iya. Jangan lihat versi yang online, itu tarifnya berubah-ubah. Iya. Nah versi yang dari Brosur. website mereka. Oke, Nggak usah datang juga apa, kalau hotel besar pasti biasanya ada website. Kan dicek itu, kan ada gambarnya tuh. Nah begitu dilihat, walaupun gambar tidak mencerminkan kenyataan, kan begitu ya. Nah dilihat, waduh kalau punya kita di foto juga nggak kayak gini nih.
ya kan? Superiornya mereka sekian, suite roomnya sekian, kan? Tapi standar kita kalah nih. Kalau kita misalnya ada yang, kita kan juga harus melakukan promosi dong. Iya. Iya kan? Harus promosi, harus maaf cakap, harus memasukkan juga ke via Instagram, kemudian bagaimana media sosial lainnya, kan harus promosi. Tanpa promosi nggak mungkin kita untung. Iya. Ya kan? Advertising expand itu tetap diperlukan. Ya kan? Belanja advertising itu harus dilakukan. Nah, sekarang orang melihat, kan orang membandingkan. Lebih bagus di hotel, jelas dapat makan lagi. Ya kan? Paling nanti ujung-ujungnya terisinya teman-teman penginapan di Banda Aceh, event PKA, event-event nasional. Kalau sudah lagi rame rombongan haji, betul nggak? Nah, coba dihitung-hitung. Tapi kalau memang sudah dihitung, sudah dilakukan survei, ya monggo. Berarti tinggal ikhtiarnya adalah promosi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak mohon masukannya. Saya Tessa dari SMK Negeri 2 Banda Aceh, mewakili grup teknologi rekayasa. Mohon maaf bisa diperbesar, saya yakin yang di belakang kurang kelihatan. Ya, oke, lanjut. Oke, SMK Negeri 2 Banda Aceh. Boleh saya ambil alih? Atau Ibu ada yang ingin disampaikan? Tidak apa-apa Pak, kebetulan saya di sini. Oke, Silakan siap. Pak. Layanan produk barang dan jasa. Seragam ya sama SMK yang sebelumnya ya. Oke. Kemudian layanan produk barang dan jasa teknik permesinan. Tadi kami sudah bincang-bincang sama Ibu Aziza. Kalau nanti dalam kanun cuman menyampaikan induknya itu layanan produk barang dan jasa. Yang kedua layanan pendukung lainnya. Cuman 2 untuk seluruh 68 SMK rasa-rasanya tidak mencerminkan keadaan SMK itu sendiri. Sepakat? Nah, tadi kami sudah mencoba apakah bisa Bu kalau cuma 2 saja yang besarnya rasa-rasanya kurang enak gitu loh. Nah, nanti ada konsep mungkin dari kami bersama dengan Dinas Pendidikan yang masuk di dalam rancangan kanun per SMK itu untuk rincian objeknya layanan produk barang dan jasa A-nya, satunya kami masukkan ini layanan produk barang dan jasa teknik permesinan. Yang kedua
layanan produk barang dan jasa teknik perikanan misalnya. Nah itu akan kami masukkan supaya clear. Nah nanti Pak bagaimana kalau ke depan ada perubahan-perubahan yang membutuhkan layanan baru, apakah tercover? Tulis layanan produk barang dan jasa lainnya. Ini masih yang A-nya Pak, di Yang bawahnya A-nya. ada pendukungnya. Jadi saya pisahkan antara opsi layanan produk barang dan jasa serta pendukungnya di bawah. Oke, kita lihat jenis layanan untuk yang poin A1. Laser cutting, bubut, cakram, baik ini di terkait dengan, kalau saya ingat dulunya ini kerjaan STM nih, karena saya angkatan babe gue kan. Iya, benar Pak. Oke, pelayanan laser cutting, gerinda, bubut segala macam. Ini berkaitan dengan layanan jasa ya ini Bu ya? Iya. Oke, yang di bawahnya Bu? Bentar ya Pak. Pelan-pelan. Atasnya apa itu? Ini Coba dibantu. yang Layanan perubahan teknik jasa otomotif. teknik otomotif. Ya, Iya. tadi teknik apa di atas? Pemesinan Pak. Permesinan. Ada Iya. teknik otomotif berarti. Iya. Ah, ini boleh. Oke, pertanyaannya Bu apa lagi? Kalau ini boleh. Makanya biar sama. Oke, stop. Layanan perubahan dan jasa desain pemodelan informasi bangunan. Boleh. Istilahnya maaf, ada fakultas teknik, ada teknik kimia, teknik mesin, teknik elektronika, teknik pertambangan, segala macam. Kan seperti ini nih konsepnya nih. Nah, masalah nanti pembayaran SPP terhadap masing-masing dari jurusannya, itu diatur tersendiri. Yang penting sudah ada rumahnya dulu kan? Sudah ada rumahnya. Nah, ini udah oke nih, boleh. Nah, tapi kembali lagi pastikan jasa pembuatan RAW atau jasa pembuatan ulir pipa 20.000 satu. Ini per satu ulir, enaknya nyebutnya per satu ulir atau satu ulir? Kebetulan kan saya PPK-nya Pak, jadi Ya. ini info dari jurusan Oh yang gitu, melaporkan satu ke ulir depan. ya, oke. Iya. Oke, ini Bapak Ibu yang lebih paham. Tapi ada yang menarik tadi. Coba tadi ada saya lihat di keterangan itu kok banyak sekali ya catatannya. Oke, stop. Jasa pembuatan gambar bangunan tipe 70 meter persegi. Oke, jasa pembuatan gambar. 4 juta, desain dan gambar, denah tampak, potongan. Nah, ini kalau menurut saya nih, Udah dikonfirmasi. keterangan yang desain gambar ini idealnya di sini Bu, di bawah ini. Awalnya Pak izin. Per ininya ini apakah per gambar? Iya, per gambar Pak. Iya. Jadi tadi kan di awal Bapak sudah menyarankan kalau yang di kolom keterangan pindahkan ke jenis layanan dan tipe 70 meter itu dipindahkan ke keterangan. Oke. Jadi saya udah konfirmasi ke jurusan tersebut Pak. Iya. Katanya yang benarnya itu seperti ini. Oh, Kenapa gitu. ditulis keterangan dengan dia Baik. mengeluarkan uang 4 juta dengan tipe Iya. bangunan 70, Boleh. dia akan mendapatkan denah tampak depan, potongan, denah dan detail pondasi. Oh boleh. Gitu Pak. Boleh, oke nggak ada masalah kan yang mengerti nature-nya kan di tempat Ibu. Oke, nggak ada masalah. Next yang lain. Again, ini kalau sudah ada yang satu berkaitan dengan apa saja ya, saya kok nggak begitu hafal saya bidang-bidangnya. Maaf Bu ya, saya ya oke sebentar saya coba lihat. Oke, untuk pariwisata sudah ya, karena kami dapat file terakhir itu, oh maaf saya kok jadi jongkok ya, maaf. Saya dapat satu teknologi konstruksi dan properti atas layanan desain konstruksi dan perencanaan bangunan. Yang kedua teknologi manufacture dan rekayasa, A-nya layanan servis otomotif roda 2, roda 4, layanan pengelasan permesinan. Nah, karena kita sudah sepakat modelnya nanti kan ini tarif ini kan dalam perkada. Nah kami nanti ambilnya berdasarkan Ranpergub ini, berdasarkan contoh yang kami sebutkan tadi, yang contoh dari Ibu nih. Coba dari atasnya dulu yang ada atas, Pak. SMK-nya. Nah kami akan masukkan ya nomor ya. SMK Negeri 2 Banda Aceh, di dalam kanun kami nanti, layanan produk barang dan jasa,
satunya layanan produk barang jasa teknik permesinan, teknik otomotif. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di atas kalimat A layanan produk barang dan jasa ini, nama retribusinya, golongan retribusinya retribusi jasa usaha, itu urusan kami. Jenis retribusinya retribusi penjualan produksi usaha Aceh. Nah, itu urusan kami nanti. Yang jelas dengan adanya detail rincian seperti ini kami jadi tahu nih, oh ini produk atau produksi dari unit layanan atas barang, kemudian juga atas jasa. Catatan, kalau ada yang seperti layanan pendukung lainnya, sewa aula, ya kan? Silakan saja Ibu menyiapkan rumah yang tepat. Kami hanya mengambil layanan unggulan itu seperti penyewaan aula, sewa kantin, sewa ruangan ATM atau gerai ATM tempatnya kita fasilitasi. Ya, silakan. Yang penting bagi kami, Bapak Ibu sudah ada panduan dari ketentuannya Dinas Pendidikan dan regulasi di atasnya terkait dengan penyebutan-penyebutan ini yang memang sebagaimana semestinya. Nah, baik, tadi yang pertama tadi apa Ibu? Saya kok lupa ingat nih. Pertama pariwisata. Yang kedua berkaitan dengan Teknologi, Pak. mesin-mesin. Nah, oke, teknik-teknik lah. Iya, Pak. Ini anak fakultas teknik nih. Nah, oke. Pak izin saya kasih lihat yang poin B-nya, Pak. Poin B, ya. Iya. Yang otomotif ya? Ini teknik teknologi rekayasa, Pak. Yang mana itu? Enggak, ini sama, Pak. Sama semua teknik mesin otomotif itu satu dia. Ya, maksudnya contohnya mana, Bu? Bentar, Pak ya. Ini, Pak, layanan pendukungnya. Oke, layanan pendukung. Berarti yang A pelayanan barang dan jasa, Benar. B-nya layanan pendukung. Itu Iya. induk semuanya ya? Iya, Pak. Oke. Layanan pendukung, penggunaan tempat ruang sekolah. Sewa aula, oke sudah benar. Sewa kantin, oke sudah benar. Sewa ruang bengkel, oke sudah benar. Sewa lab komputer, oke. Jadi dalam retribusi Bu, kami ada namanya retribusi retribusi pusat grosir, pertokoan dan usaha lainnya. Objeknya apa saja? Objeknya adalah setiap pemberian pelayanan atas pusat grosir, pertokoan yang dikontrakkan. Kata kuncinya yang dikontrakkan, termasuk untuk kegiatan usaha lainnya. Yang kita kontrakkan itu, yang kita sewakan itu, tentunya jangan sampai yang merubah yang berkaitan dengan tupoksi kita. Kalau kantin, nggak ada urusan sama tupoksi kita. Sewa tempat untuk pemasangan mesin ATM, nggak ada urusan dengan tupoksi kita. Tapi kita memberikan pelayanan bahwa orang yang datang ke tempat pelayanan kita di hotel, di sebelahnya ada satu space ruangan untuk disewakan untuk pemasangan mesin ATM. Nah, kemudian bagaimana dengan sewa aula? Aula itu kan bisa aula itu bisa tidak kita komersilkan atau kita jual. Contoh, suatu saat akan datang kunjungan dari pemerintah pusat, dari kementerian, dihadiri oleh Pak Gubernur ke aulanya SMK 2. Kan apa mungkin? Pak PJ, kami pungut tarif ya. Wah itu kelar, guru-gurunya pindah. Ya ini ilustrasi, nggak beneran. Nah, jadi karena dia berkaitan untuk tupoksi, aulanya dijadikan tupoksi, maka nanti rumah retribusinya bukan retribusi pusat grosir, pertokoan dan atau usaha lainnya, tetapi adalah retribusi pemanfaatan aset dan atau optimalisasi aset daerah yang tidak merubah fungsi dari aset tersebut. Nah, otomatis secara idealnya atas sewa aula, kan aula ini walaupun dia sama-sama dikomersilkan, tetapi ada fungsi tupoksi di situ. Tapi apakah mungkin ATM, kantin dijadikan untuk fungsi tupoksi? Nggak mungkin. Nah, di sini masih ada fungsi untuk tupoksi. Nah, maka rumahnya nanti kami yang mengatur. Nah, untuk yang poin B1 yang dibuat oleh Ibu dan rekan-rekan, pada prinsipnya kami tidak masalah karena layanan pendukung ini bukan bagian dari layanan barang dan jasa atas unit produksi. Itu yang perlu diperhatikan.
Untuk layanan pendukung itu bukan kaitannya langsung dengan proses unit produksi barang dan jasa. Jadi jangan dicampur-campur. Contoh tadi, jangan juga sampai salah seperti yang proses yang Sabang tadi ada jualan fresh care, itu juga nggak tepat. Ya Bu ya, Pak ya. Nah ini oke, ada sewa lab komputer, bisa saja suatu saat nanti SMK 2, lab komputernya itu nggak disewakan. Kenapa? Kebetulan ada proses belajar anak-anak kan. Nah, Benar, berarti Pak. itu berkaitan dengan tupoksi. Iya. Nah, ini juga sudah oke. Nah, jadi alangkah baiknya, ini saran supaya mempermudah untuk mengidentifikasi dan verifikasi objek. Yang berkaitan dengan tupoksi, masih ada kaitan dengan tupoksi dalam satu misalnya nomor 1, sewa aula, sewa ruang bengkel. Misalnya ruang bengkelnya mau dipakai untuk tupoksi, untuk kegiatan belajar misalnya, atau magang. Nah, berarti yang 1, 3, 4, ini 4 nanti, itu dalam satu, misalnya 1, 2, 3 untuk yang berkaitan dengan masih kaitan dengan tupoksi. Suatu saat dia sama sekali tidak bisa dikomersilkan. Nah, yang kantin di nomor berikutnya. Seperti itu. Jadi kami jadi mudah untuk, oh ya. Nah, seperti itu. Yang sifatnya sewa untuk atas layanan pendukung yang berkaitan dengan tupoksi dalam satu tabel tersendiri, yang berkaitan dengan betul-betul untuk dikomersikan tidak ada kaitan sama sekali dengan tupoksi, tabel tersendiri. Ini masukan. Baik Pak. Izin Pak bertanya satu lagi Pak. Boleh banyak juga boleh Bu, masih ada waktu. Jadi gini Pak, mengenai tarif. Apakah kita ada SBM khusus untuk tarif-tarif ini Pak? Misalnya, tadi kan kebetulan saya di kelompok teknologi Pak, itu antara SMK saya dengan SMK yang lain, misalnya jasa ganti oli nih, kita berbeda Pak. Misalnya kita ada yang 5.000, ada yang 10.000, nah itu gimana Pak? Apakah sampai ke tarifnya itu ditentukan atau gimana? Baik, saya ilustrasi Bu ya, kebetulan saya ada anak, misal nih ilustrasinya, anak saya tinggal di Aceh Tamiang. Anak saya tinggal di Aceh Tamiang, saya tinggal di Banda Aceh. Satu daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, satu berbatasan dengan laut Banda Aceh. Oke. Terus saya pesan barang ke Medan. Kebetulan anak saya juga pesan barang ke Medan dalam rangka proses bangun rumah. Kebetulan materialnya tidak ada di Banda Aceh atau di Aceh. Pesanlah ke Medan. Pertanyaannya, apakah harga barang yang di Medan, sama-sama kami pergi ke Medan, beli barang yang sama, ya kan? Katakanlah membeli perlengkapan kamar mandi, masuk ke depo bangunan atau apa itu, yang semua serba sudah minimarket, supermarket bangunan itu kan? Nah, belilah perlengkapan kamar mandi, mulai dari bathtubnya, kemudian wastafel-nya, kemudian di showernya, keramiknya yang serba keren gitu kan. Pertanyaannya, ongkos angkut ke Tamiang dari Medan sampai ke atau ke Banda Aceh sama atau tidak Bu? Tidak. Tidak Pak. Oke? Ya. Kemudian, Ibu membeli barang, saya beli barang. Kebetulan kita bertemu di jalan. Begitu ketemu, kemana Bu? Saya mau beli barang Pak, ke grosir A. Oh, Bapak kemana? Indomaret. Untuk apa Pak? Alah, untuk isi kios, ada yang kurang. Mana lebih mahal, saya beli di Indomaret atau Ibu beli di grosir? Indomaret. 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 Saya jual harga pas sama Indomaret, saya nggak laku. Ya. Saya harus lebih 50 perak. Ibu juga demikian. Pertanyaannya, harga jual saya lebih mahal atau harga jual Ibu lebih mahal? Saya. Harga jual Bapak. Itu juga ilustrasi. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ya. masukannya. Termasuk untuk bahan baku untuk memproduksi material berkaitan dengan barang yang disiapkan atau diproduksi oleh Blut. Nah kan harus dihitung Bu. Nah mungkin saya nggak mampu ngitung ya, karena mungkin saya bukan seorang cost accounting, kemudian juga saya bukan seorang pedagang, saya tahu cuma juru ketik. Oke, nah tapi ilustrasi itu harus dipahami. Nanti ke depan Ibu, ya maaf cakap, itu kan harus berbisnis tuh.
Nah, mudah-mudahan nanti ke depan, mudah-mudahan struktur organisasi sekolah sama struktur organisasi BLUT itu terpisah dan masing-masing punya perannya sendiri. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Baik, tadi sudah ada beberapa contoh, mungkin ada contoh dari konsep bidang yang lain berkaitan dengan tarif BLUT. Mohon Bapak Ibu dapat betul-betul mencermati dengan baik. Saya yakin ini tidak selesai hari ini. Mohon dari Dinas Pendidikan betul-betul mengkoordinir, memandu, karena rancangan ini harus masuk di kami hari Jumat, Bapak Ibu. Kalau kami menganggap sudah final hari Jumat itu dari distrik terhadap rancangan tarif BLUT ini, agar kami bisa melakukan proses klasterisasi terhadap rincian objeknya di dalam rancangan kanun kami.
baru ini. Coba tarik baru. Kirim kemana nih? Biar cepat. Tarik barunya. Kirim barunya kirim kemana? Tariknya. Kirim kemana? Ke grup atau kemana? Tarik yang baru. Karena kami kan cuma pertanian yang masuk. Kan jurusan ada 5 kemarin kan. Saya informasikan. Mana kelompok bidang lain? Mana yang mau tampil biar cepat? Kelompok mana? Bismen dulu, Bismen udah? Bismen aja dulu. Ya silakan langsung maju ke meja sebelah. Ibu maju ke meja sebelah biar kita lihat sampel aja. Jadi per bidang itu sudah tergambar modelnya. Tinggal yang lain mengikuti, silakan. Grup aja ya. Tidak 3.
Nisa. Juli lah tuh kerja. Bisa dimulai? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini contoh dari Bisman, Business Management. Kebetulan kami Oke. dari SMK Negeri 1 Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Baik. Nah, jadi di sini kami terdiri dari 3 jurusan. Itu ada yang pertama, kalau di kurikulum Merdeka dia nama jurusannya sudah berubah menjadi bisnis digital. Nah, itu kami mempunyai belutnya itu, Teva, namanya One Mart Kuala Simpang, jadi bentuk supermarket. Nah, di produk layanan barangnya, ini barang-barang yang kami jual. Jadi ada yang jenisnya food, makanan, terdiri Ya. dari snack. Oke. Nah, ini dapat dilihat dari tampilannya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kemudian ada wafer, jajan pasar. Nah, jajan pasar ini titipan dari orang ya, Ya. titipan orang dari luar gitu. Baik. Dan ada juga mie instan Ah, dalam bentuk cup. Oke. Kemudian ada minuman, Hmm, ice cream. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sembako non food, Oke. sabun, kemudian ada tisu, stella gantung, and so on. Maaf, namanya memang sembako non food Bu ya? Iya. Produk non food 9 ya Pak. Iya, kebutuhan. sembako sama food dah mirip ya, beda bahasa aja. Jadi Oke, kalau sorry, ada nanti sembako diralat. non food berarti saya dapat ilmu baru hari ini. Ya sorry Pak, nanti Ya. diperbaiki. Ya. Nah, ini dia ada yang non foodnya, terdiri dari sabun, kemudian pewangi, kemudian juga ada perlengkapan sekolah, kosmetik, kosmetik ala-ala ya, ada hand body Marina, Rexona, kemudian ada obat-obatan juga untuk pertolongan pertama. Baik. Nah, ini untuk yang jurusan bisnis digital. Kemudian untuk yang jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ini namanya One Photocopy Kuala Simpang. Oke. Nah, dia kalau dari produk barangnya yang dijual itu tentunya adalah alat tulis kantor ya Pak ya, Oke. mulai Ya. dari kebutuhan siswa-siswi. Hmm, Nah, kemudian kalau untuk produk jasanya kami baru ada untuk mencetak, memprint, kemudian fotokopi dan juga jilid. Oke. Ya. Bawahnya? Nah, yang ini untuk akuntansi. Nah, sebenarnya produk utamanya itu adalah tabungan One Syariah Kuala Simpang gitu. Cuman kemudian ada lainnya lagi dalam jenis produk. Sebentar. Akuntansi tabungan One Syariah Kuala Simpang. Ini nama belutnya Pak, Tevanya. Oh ya, oke. Kemudian produk barang yang dia layani Jualan- adalah penjualan pulsa ya? Iya, jadi memang sebenarnya tabungan ada juga Pak. Tabungan ada untuk khusus peminjaman, penabungan aja Pak, simpanan. Simpanan ya. murid, tabungan murid. Guru-guru juga bisa, tapi peminjamannya tidak ada. Saya nggak begitu paham masalah pinjaman ini yang karena ini bukan koperasi kan? Memang tabungan mini Pak. Itu maaf saya nggak begitu tahu regulasinya. Mm-mm. Diperkenankan itu secara ketentuan sekolah itu menerima tabungan mini seperti itu. Pernah konsultasi ke OJK kah atau ke lembaga terkait? Mungkin kalau ini saya coba Iya, silakan. sedikit karena kebetulan baru ikut kegiatan sosialisasi dari surat edaran Kemendikbudristek Apa terkait katanya, kejar, Bu? terkait kejar. Salah satu Pijal, program pijal, Bu. kejar. Apa itu?
Satu rekening satu pelajar. Satu rekening satu pelajar. Nah ini malah kemarin juga OJK-nya hadir bersama. OJK ada. OJK ada, Oke. kemudian bagian perbankan, biro ekonomi, dan kita distrik serta badan daya Oke. Kemenak. Diharapkan sekolah itu memiliki satu pelajar satu rekening, dan salah satunya yang disebutkan dari paparan yang disampaikan oleh daerah yang berhasil ini tabungan Oke. ini. Boleh. Yang saya ingin tanyakan ke Tampilkan Pak. dong yang menyebut pinjamannya yang di mana ini? Enggak, ini bukan pinjaman Pak, hanya Oh ya, tabungan, ada tabungan simpanan. anak. Di mana anunya? Tabungan anak aja. Ya, saya mau lihat. Uraiannya di mana? Itunya enggak Lo nggak disebut? karena dia maksudnya gini Pak, kalau untuk tabungan Wan Syariah ini kan dia tidak menghasilkan gitu. Cuman kami hanya menyediakan jasa layanan untuk menabung, tapi tidak ada apapun yang kita ambil. Ada ya Ujuli. Kalau bukunya- ibu cuma bukunya. menyediakan layanan, orang menabung, untungnya mana? Iya Pak, dari buku yang dijual. Enggak, itu masuk dalam kategori layanan BLUT enggak ya? Enggak masuk dalam kategori, karena nanti rumah retribusinya tak ada. Di retribusi mana mau ditaruh nanti Bu? Saya juga bingung nih, makanya ketika ada melakukan simpanan pelajar tadi, ya kan? Saya kan melihat, saya enggak hanya melihat judul ini loh Bu, enggak hanya ini saya tarik. Kesesuaian yang di dalam ini juga menentukan dia masuk ke layanan retribusi apa dari layanan yang ada di tertulis ini. Misal contoh, di sini tertulis ada maaf ke atas sedikit boleh operator? Sedikit. Langsung ke atas ya. Stop. Yang di atas sudah clear, ada yang sifatnya untuk kegiatan usaha lainnya seperti minimarket, juga ada penjualan produksi dari unit produksi. Di bawahnya Bu, ada yang menarik tadi akuntansi, yang menyebut kata-kata akuntansi tadi mana? Akuntansi yang dia. Ini kan mart semua nih, kegiatan usaha minimarket lah. Nah, terus ke bawah pelan-pelan, stop. Nah ini dia, akuntansi tabungan Wan Syariah Kuala Simpang. Sebentar Bu, saya lagi ikut menghayal ke Ibu juga nih. Enggak, emang ini teman saya juga Pak, mungkin mau bantu Oh menjelaskan sedikit. boleh. Saya pikir iya. SMK lain, Oh, topik yang enggak. berbeda. Boleh. Tolong hal-hal yang baru itu disampaikan terus, jangan yang tadi di rancangan awalnya tidak ada, tiba-tiba muncul, Iya. harus didiskusikan Bapak Ibu. Pak, ya, ini silakan. kan tadi saya pertanyakan, kami mempunyai yang namanya tabungan mini. Di sini anak-anak diwajibkan kepala sekolah wajib menabung. Jadi kami di sini mengambil jasanya dari buku tabungan saja. Setiap siswa yang menabung dikenakan biaya untuk buku tabungan. Jadi satu anak itu kami kutip 15.000, 10.000 untuk tabungan, 5.000 untuk pembuatan bukunya. Jadi seperti itu. Disebut yang 10.000, 15.000. Maaf Pak, tidak dituliskan. Nah, maka saya bingung. Oh, ya. Dari mana mau sifatnya, maaf, ini kan seperti Ya. mini bank lah. Iya. Ya kan? Nah tadi saya nggak akan terlalu jauh karena tadi Ibu Haji ada bilang ada program dari kementerian, ada OJK. Ini saran yang sangat yang harus dicermati. Pertama masukkan dulu tarifnya. Oh, tarif buku. Oke, ini jasa akuntansi. Ya kan? Buka kurung tabungan, nyambung. Nah, yang dimaksud dengan akuntansi ini kan ini baru ya. Iya, Karena iya. ini baru. Karena baru, maaf mungkin dicocok-cocokin, rumahnya di mana ya? Nah, mungkin atau memang sudah ada memang penempatan dalam BLUT itu berkaitan dengan jasa akuntansi atau mungkin ada jasa lain. Action Bank Aceh Pak, kami Ya, kerjasama. Betul, maksud saya itu action. Akuntansi ini mengurusi tabungan nggak? Jasa kegiatan di sekolah ngurusi tabungan? Mengurusi tabungan ya? Iya Pak, membuat pembukuannya, mengisi formulirnya, ada tellernya, ada formulir pengisiannya. Kenapa nggak kita sebut jasa keuangan dan akuntansi? Oh,
Baik Pak. Kalau akan akuntansi diperbaiki. pelaporan kan? Iya. Nah ini awamnya saya. Kalau saya Iya. salah koreksi Bu, nggak apa-apa. Iya. Enggak berarti yang di depan ini jago-jago amat, enggak. Kita diskusi, ini kita diskusi. Tidak ada yang merasa lebih benar, tidak ada yang merasa lebih tidak benar, tidak. Kita saling berdiskusi. Kalau saya salah koreksi. Kalau sebut, halo baterai habis, halo. Sebelum warawahum ini, ayo dibantu. Oke, ini nanti coba dicermati lagi. Apakah relevan kita sebut jasa keuangan dan akuntansi? Nah, baru disebutkan untuk tabungan dikenakan biaya untuk buku sekian nih sekian. Yang kedua, melalui Dinas Pendidikan, hal yang seperti ini koordinasikan kembali dengan OJK. Karena Ibu tadi bilang, oh ini kita udah contoh. Kalau emang sudah jadi contoh, programnya jadi contoh. Outputnya belum. Apakah ini layak? Oke kata OJK. Ya, yang di Pango Bu. Datang aja, ini kami pernah dapat undangan begini, kami lanjut ini. Nah kami masukkan, apakah relevan Pak? Programnya bagus seperti yang Ibu sampaikan. Outputnya, apakah rancangan output ini sudah, pasti belum karena baru dibuat. Nah, harus dikoordinasikan ulang. Jangan berarti program kita buat terus kita nggak koordinasi untuk mungkin ada usulan penyempurnaan, perbaikan, atau mungkin pun rumahnya memang bukan masuk dalam tarif ini tapi tetap dalam mekanisme blut tanpa harus ada pungutan. Mungkin pelajari kembali regulasinya. Ya, jasa keuangan dan akuntansi. Nah, apakah bisa dengan jenis nama jasa? Tapi kalau akuntansi untuk tabungan, rasa-rasanya saya belum pernah kenal ya ada jasa akuntansi ngurusi tabungan gitu loh. Nah, perbankan itu jasa keuangan bukan? Ada disebut jasa akuntansi Bu? Nggak, mungkin saya salah mungkin. Jasa perbankan disebut malah jasa perbankan. Oh, kalau gitu ini kan sekolah bukan perbankan. Apakah masuk dengan kata jasa keuangan kah? Lebih cocok? Atau memang betul seperti yang Ibu buat ini jasa akuntansi? Koordinasikan dengan OJK. Besok Bu ya, langsung aja. Oke Pak, nanti yang untuk tabungannya nanti kami Ya. perbaiki lagi Nah, Pak nanti ya. tetap dengan Ibu Azizah tetap harus berkoordinasi Iya. ya. Oke Pak. Harus dimasukkan karena saya bingung. Ada tabungan, mana barangnya, kenapa pulsa, semua ini. Iya, itu mungkin apa ya Pak ya layanan pendukungnya. Jadi Iya, selain tadi boleh. mempunyai bank, Boleh, bank layanan ini, pendukung kan ini semua Bu ya. Heeh. Nah, coba. Nah, kalau untuk akuntansi ini kan termasuk, ini kan penjualan pulsa. Penjualan pulsa itu letaknya ketika di minimarket kah atau memang di mana letak idealnya? Di akuntansinya Pak, di One Syariah itu. Jadi kan di sini anak-anak itu nanti akan belajar gitu Oke. masalah uang masuk, uang keluar Oke, gitu, ya, penjualan pencatatan pulsa ya. keuangannya gitu. Oke. Sampai ini. Oke. Nah, produk jasanya termasuk untuk jasa mentransfer uang. Oke. Nah, berarti semua itu mungkin kalimatnya jasa keuangan lah. Coba untuk sementara ini kita lihat apakah relevan jasa keuangan dan akuntansi. Oke, Pak. Ya kan? Nah, mungkin bisa jadi untuk jurusan ini ada masalah akuntansi juga nggak Bu? Seperti Sabang tadi penyediaan jasa pembuatan pembukuan. Ada di SMK Ibu? Belum ada Pak. Belum Cuma ada. memang udah merancang, mengarah ke situ ya Pak ya. Memang mempersiapkan, harusnya seperti itu kan. Anak iya. didik ketika masuk SMK berkaitan dengan pembukaan harus tahu Iya, kan. iya. Diharapkan dia menjadi Bisa seorang yang ahli akuntansi, akuntan, bisa iya. membantu pelaku usaha kecil menengah, Iya, mikro untuk iya. menyusun laporan Laporan keuangannya. iya. Kan begitu. Nah, kalau memang ada rencana ke depan, Hmm. nah berarti sudah benar ada jasa akuntansinya di situ. Nanti next, tidak sekarang, berarti perubahan pergub ke depan harus masuk. Iya. Nah, rumahnya ini berarti adalah rumah barang dan jasa, bukan layanan pendukung. Jadi memang sebenarnya kan ini langkah pertama ya Pak ya. Jadi Iya. membiasakan mereka dengan laporan ini dulu Iya. kan gitu. Jadi nanti ketika mereka sudah terbiasa untuk Iya. membuat laporan masalah pembelian, pentransferan ini, Iya. ke depannya kan kita kasih lagi dalam konteks permasalahan yang lebih agak rumit sedikit Boleh, gitu. boleh. Pastikan mana yang produksi barang, mana produksi jasa. Dan pastikan mana untuk pemberian layanan pendukung lainnya.
Ya Bu ya, Pak Jadi ya. Pak, kalau menurut Bapak yang udah kami buat ini, produk jasa dan produk barangnya ini apakah sudah tepat di kamarnya atau bukan ini yang layanan? Oke, Ibu tadi sudah menyebutkan kalau produksinya berupa barang kan jelas Bu ya. Ya, Ada yang dia dia hasilkan dari barang. dijual. Ada bahan baku dia olah menjadi barang. Nah kalau jasa, ini jasa berarti jasa kategorinya kan pasti ketahuan mana yang jasa. Kalau misalnya kita jual pulsa tuh kan ada tuh barang, misalnya kayak paket voucher tuh kan ada gitu Pak, barangnya bukan termasuk. Kalau produksi itu produksi barang. Menghasilkan. Apa yang membedakan, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Apa beda produksi barang sama produksi jasa? Ya kalau produksi barang kan jelas ada barang yang dihasilkan. Iya, gitu, Pak, kan? berarti dia mulai dari proses bahan baku, bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, begitu kan? Iya. Berarti ada proses dari baku setengah jadi menjadi jadi. Iya. Nah kalau jasa, Pelayanan ya tadi ya. dia service, walaupun ada barang di situ, tapi lebih dominan layanan jasanya daripada barangnya itu tinggal dia beli doang gitu kan? Iya, iya. Udah Tidak jadi dia ya, produksi Pak, ya. dari bahan baku, betul. Iya, oke. Nah berarti konteks itu saja diterjemahkan. Oke. Nah mungkin nggak mungkin lah saya ngajarin bebek berenang kan? Oke, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Oke next Ibu semakin sore harus semangat karena sebentar lagi kita, maaf asar juga belum ini. Nah karena yang paling melalaikan sholat itu biasanya asar Ibu. Maka dibilang jangan, salat wusta itu artinya sholat asar. Itu yang bikin sering orang lalai. Ya. Oke. Kuliner itu pasti jasa Ibu, bukan kuliner itu jasa. Ya, tapi cobalah nanti dilihat di literasinya, di literaturnya, yang kata dalam SMK itu produksi barang itu seperti apa, produksi jasa itu seperti apa. Saya yakin lah, itu kan materi dasar sekali itu. Nggak mungkin saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang lebih expert lah. Jasa, iya. Iya, jadi klaster penempatan mana unit produksi barang dan unit produksi jasa itu di klaster saja. Oh masalah ada kaitan dengan jurusannya silakan. Misalnya dalam hal mesin misalnya, ada produksi dari teknik mesin tadi dalam bentuk barang. Kemudian yang kedua pelayanan barang pada teknik mesin, pelayanan jasa pada teknik mesin. Silakan, tapi jelas mana yang barang, mana jasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini menentukan proses belanjanya. Betul nggak? Kita mau menghasilkan produksi suatu barang. Kan harus dianggarkan belanja untuk membeli bahan baku kan? Berarti nanti ada pencatatan ini untuk beli bahan baku, yang untuk jasa apa saja. Kan betul nggak? Belanja barang dan jasa dalam APBD, betul? Kan harus tempatkan mana yang barang, mana yang? Iya. Itu mempengaruhi RBA. Pengaruh nggak? Kalau salah saya koreksi, Bapak salah Pak, boleh. Baru saya jawab, Ibu regulasinya apa? Nah seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Kalau masalah teori-teorinya yang itu Ibu lebih paham. Saya nyerah itu, angkat tangan saya. Nah. Oke, next dari bidang lain mungkin. Atau mungkin sudah sepakat semua, oh gampang itu tutup mata ntar malam siap tidur maksudnya. Sudah paham Bapak Ibu? Yakin. Oke, 10, 9, oh enggak jangan deh. Oh, boleh, ini saya tunggu-tunggu ini. Kita batasi sampai pukul berapa Bu? Pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan tidak pulang-pulang? Setengah 5, udah lewat Bu, 5 menit. Setengah 5 lewat Bu. Oke, izin Pak Ya, bertanya sedikit, masih mengenai akuntansi tadi. Boleh. Jasa itu
sudah kami pahami, berarti akuntansi, manajemen perkantoran dan bisnis Iya, digital baik. itu rata-rata jasa. Yang Ya. mau saya tanyakan, apabila di per unit tadi itu hanya keluar satu jasa layanan, contoh di akuntansi, pengetikan laporan, tok satu Pak. Tadi kan ada Bapak sampaikan masa cuman satu, tapi kalau di sekolahnya cuman memang ada satu gimana tuh Pak? Boleh, Ibu jangan nangis. Boleh. Enggak Pak. Ya kan? Nah boleh, artinya gini. Coba nanti sesama yang SMK berkaitan dengan jasa pembukuan, ada kurikulum, kan ada anak SMK lulusan apa? Akuntansi Pak, gitu kan gitu. Melihat, kan mungkin bisa jadi pemerintah pusat sedang merancang suatu apa gitu. Dan ini berpotensi untuk memberikan objek baru, detail rincian objek baru untuk Blut. Hayal-hayal tuh, hayal-hayal. Tapi yang jelas kami di Kanun alhamdulillah udah masuk. Barang dan jasa untuk akuntansi, pelayanan jasa akuntansi. Nah yang penting di Kanun mau apapun detail rinciannya terserah. Ibu silakan tambah. Yang tadinya hari ini dalam rancangan pergub cuma satu detail rinciannya atau objeknya, tarifnya cuma satu untuk pembuatan jasa pengetikan, ya silakan. Mungkin ke depan mau akan ada lagi, berarti pergubnya saja dirubah. Boleh. Boleh ditambah belakangan nanti Pak? Boleh. Apa dari sekarang? Boleh, karena sekarang belum ada bayangan kan? Iya. Belum ada gambaran. Tapi ketika sudah ada gambaran, SMK tetangga, teman kita yang di Kabupaten A, itu ada loh. Padahal seharusnya kita juga ada kayak dia. Ibu mau usul silakan, Pak, tapi belum bisa dipungut karena belum ada sumber daya atau belum ada perangkat misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting udah ada dulu barang. Ketika nanti konsekuensi jasa itu sudah bisa dipungut, sudah ada tarifnya, nggak perlu rubah pergub lagi. Nah itu saya bilang, ada suatu cara berpikir ini ke depan, makanya pelajari pola yang sama, misalnya berkaitan dengan bengkel, di SMK yang lain bengkel itu seperti apa sih tarifnya. Oh bisa jadi kita ke depan ada, mereka sudah pungut, memang sudah ada, bisa memberikan layanan. Di SMK lain bengkelnya belum bisa. Nah kalau kita adopsi bisa nggak ya? Bisa aja. Artinya apa? Supaya nanti ada dasar bagi SMK lain yang bukan bengkel untuk dapat memungut. Bisa. Ini, nah cuman nanti kalau ditanya, ini sudah ada tarif, udah ada. Kenapa kok potensi penerimaannya kok kecil ya? Pak, ini kami masukkan terus supaya jangan rubah-rubah pergub. Buat penjelasan secara tertulis. Nah, contoh misalnya, ini contoh. Dalam Kanun Pajak Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh sebagaimana diubah dengan Kanun nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh. Kelihatannya keren Bu ya cara bacanya ya. Padahal setengah mati hafalnya semalam supaya kelihatan keren. Ya. Jadi kita ada salah satu objek pemungutan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan di atas air. Perintah undang-undang bahwa kendaraan bermotor itu termasuk kendaraan motor yang di atas air. Berarti bot-bot kan, kapal-kapal kan, atas mesinnya kan. Tapi kami tidak mampu memungutnya. Karena pajak kendaraan atau bea balik nama kendaraan motor harus melalui mekanisme kesamsatan. Ada teman-teman dari kepolisian, ada dari kita, Dispenda, ada dari Jasara Harja. Maka disebut samsat, Satuan Manunggal Satu Atap. Oke? Nah, untuk kendaraan air, polisinya siapa? Apa kita harus melibatkan pol air? Gak ada ketentuannya, gak ada aturan samsatnya, samsat air gak ada. Berarti kita langsung datang ke sana. Kebetulan ilustrasinya, saya datang nih mau memungut. Kalau di samsat kan orang datang atau bayar via online sekarang kan. Sekalian promosi nih, Action Mobile, Postpay, Signal, kan gitu ya. Nah, digitalisasi pembayaran gitu. Nah, tapi kan orangnya datang ke kantor Samsat atau langsung via channel perbankan kan? Kanal pembayaran online. Begitu pergi ke pelabuhan atau kapal, Ibu Azizah punya bot ukuran 5 GT, 4 GT, masing-masing 10 unit. Datang ke pelabuhan sandar tempat biasa. Loh kemana ini kapalnya? Oh lagi tarik ikan, minggu depan baru pulang.
lebih besar kos kami memungut daripada yang kami pungut pajaknya. Nah, artinya apa? Bahwa itu tidak efektif, tapi ada dalam kanun. Nah, kalau ibu posisinya terbalik, ke depan ada potensi apa nih? Nah, Pak, tapi kan dasar tarif ini menjadi dasar proyeksi. Nah, dalam laporan penyampaian proyeksi pendapatan masing-masing blok SMK disebutkan untuk yang ini belum bisa dipungut karena masih membutuhkan apa kendala? Oh, peralatan ini belum. Tapi sudah ada mimpi untuk ke sana. Dan yang paling penting bukan masalah mimpi, kepastian pasti 2 tahun lagi akan ada. Tapi alah Pak, nggak usah dulu dimasukin dong Pak. Terus nanti aja di pergub perubahan, silakan. Silakan. Tapi tiba-tiba lebih cepat dari sebagaimana seharusnya, rubah pergub. Nah, simple, ada semua masing-masing ada pilihan. Pak, kami belum mampu menghayal. Pak, kalau dimasukin nanti kami takut untuk proyeksi. Nah, silakan. Nah, makanya kita dalam melakukan forecasting atau peramalan itu kan ada alat ukurnya. Ya kan? Kita melihat peluang potensi di Blood itu apa-apa saja di SMK. Layanan apa saja. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah tahu jeroannya SMK pasti lebih paham. Oke, ada lagi? Ayo, Bapak Ibu, kita sebentar lagi. Jam berapa ini, Bu? 5? Jam 5, 15 menit lagi. Sebelum kita tutup sadaqallahul azim. Ayo. Ya, dari PP Sari mungkin? Maaf, PP Badar Kota Caning nggak masuk ya? Ada juga ya? PP Biren juga ada ya? Ya, karena maaf saya sudah pergi ke PP Sari, Badar dan Biren. Nah, yang di Biren itu kalau nggak salah ada kambing ya. Nah, yang di Badar itu ada bangunan lama karena tahun di Badar di Kota Cane. Nah, yang kalau kita arah datang dari sini sebelah kiri, Simpang Badar itu. Yang dekat rumah sakit ya. Ya. Memang jam-jam segini jam-jamnya lagi males biasanya. Halo, ya intinya apa Pak? Sebentar. Bapak Ibu di sini khusus untuk mengikuti kegiatan BIMTEK. Jadi besar harapan kami nanti malam tolong diperbaiki sedikit lagi sebelum istirahat dan disampaikan terus ke kami. Besok kita udah hal lain lagi, besok kita udah ke RBA, tetapi tetap ada pertinggal di Bapak Ibu, mana tahu nanti di dalam merencanakan RBA atau menyempurnakan ada penyesuaian kembali dengan tarif yang Bapak buat hari ini, yang Bapak sempurnakan, Bapak Ibu sempurnakan hari ini akan berpengaruh ke RBA besok. Ya, kami minta disampaikan kepada kami besok itu sudah hijau semua yang mengikuti di ruangan ini khususnya ya. Besok sudah hijau supaya kami sudah mulai membagi tugas ini untuk merekap. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya? Nah ini kan sudah, tadi udah 90%, tinggal 10% lagi barangkali. Nanti disampaikan kembali ke kami. Ya, ingat yang pertama tadi kita sepakati rumahnya harus jelas, kemudian ruangnya harus jelas, penulisan dari format masing-masing bidang keahlian itu harus sama, kemudian harga atau tarif tidak ada lagi yang kosong, semuanya terisi. Ya, sepakat Bapak Ibu ya? Oke, silakan. Baik, karena sudah sepakat, saya tutup ruang bertanya. Sepakat? Pasti karena udah mau pulang.
Belum lagi ada yang mau ke Hermes kan? Belanja mumpung awal bulan. Halo Pak. Halo Pak, halo Pak, halo. Baik, kalau begitu Bu Azizah, izinkan saya sedikit memberikan pengarahan terakhir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan proses diskusi ini. Ini adalah dari kita untuk kita. Siapa kita? Kita adalah bagian dari pemerintah Aceh yang ikut membangun proses pembangunan Aceh sesuai dengan peran kita masing-masing. Mudah-mudahan perbaikan ini dapat memperbaiki kualitas rancangan peraturan gubernur tentang tarif BLUD SMK seluruh Aceh yang terdiri dari 68 SMK. Tolong diselesaikan. Besok teman-teman dari Disdik melalui Ibu Azizah sudah menerima draftnya. Dan Ibu Azizah harus bersama tim di dinas, tidak hanya dari UPTD Ibu tapi dari Subak Keuangan atau dari sekretariat, juga sama-sama pencermatan akhir. Karena maaf, yang tanda tangan ran pergub ini Pak PJ. Kalau salah yang malu Pak PJ. Gubernur kita yang mari sama-sama kita menjaga beliau. Berkaitan dengan hal tersebut mungkin cukup demikian, mungkin sedikit kami menyampaikan beberapa penyemangat kita bersama. Dunia itu hanya 3 hari, bukan pantun, jangan cakep Bapak Ibu. Ya, jangan pantun, bukan pantun. Dunia itu hanya 3 hari. Dunia hari ini hanya memiliki 3 hari, hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertai. Jangan cakep, disimak. Hari esok kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramalah di hari ini. Bapak Ibu sudah beramal hari ini. Beramal untuk memberikan bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan fungsi dari seorang ASN. Di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Terima kasih. Mungkin sedikit penyampaian lagi. Tarian Saman dan Serampang 12 terlihat indah, penuh seni. Iya. Namun juga penuh makna dan berhakikat. Semoga rancangan kanun pajak Aceh dan retribusi Aceh diundangkan tahun ini untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu beri aplaus kepada pemateri kita hari ini yang luar biasa sudah memberi pencerahan ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan penyempurnaan daripada draft tarif layanan yang disampaikan ke kami nanti sudah terformat dengan baik dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fitra, luar biasa dan enggak hanya sampai di sini, untuk selanjutnya terus berkoordinasi sama beliau sehingga sampai lahirnya kanun nanti, sehingga rumah kanun untuk yang kita kelola itu sudah ada itemnya. Jadi tidak lagi kita memungut tanpa dasar ya, sebelum pergub, mudah-mudahan pergub tarif juga bisa segera dapat diundangkan. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita pada sore yang berbahagia ini. Sekali lagi kita sepakati dulu bahwa draft tarif yang disempurnakan dapat kami terima besok pagi ya. Besok pagi karena kita udah bicara hal lain. Ya, nanti malam silakan disempurnakan. Bila sudah siap, nanti malam udah boleh dikirim. Kirim ke grup aja Bapak Ibu. Jadi nanti kami juga mengupdate dari grup, jadi bisa terlihat langsung sama ibu-ibu yang ada di grup dan sama Bapak Ibu pimpinan grupnya, Kepseknya. Yang hijau berarti bekerjanya giat, ya. Dan satu lagi kalau bisa gimana terkait Excel dan Word atau disampaikan aja dulu ke kami, nanti kami yang akan memilah, ya. Ya, ya, ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat, kenapa? Besok kembali kita bertemu insya Allah di jam 9. Jam 9 sudah mulai ya Bapak Ibu ya, jadi setengah 9 sudah bisa beranjak ke sini. Jam 9 tepat kita mulai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan, perhatian Bapak Ibu. Selamat istirahat. Silakan dilanjutkan bagi yang belum selesai, yang sudah selesai mungkin bisa istirahat dengan tenang malam ini atau bisa mau jalan-jalan silakan ya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau mau foto silakan. Iya boleh. Bapak Ibu, sebentar saja yang mau foto silakan bergabung ke sini. Rame-rame aja, sekali jepret aja. Kiri kanan. Ya boleh tingkat, boleh ada yang duduk di sini. Ya boleh. Yang di sini boleh silakan. Ayo cepat, Pak Fitra belum melaksanakan sholat asar. Bapak Ibu yang mau berfoto silakan ke depan. Di atas juga masih boleh ya, di atas masih boleh. Di bawah juga boleh, duduk aja. Duduk lagi di bawah juga boleh, duduk aja lagi. Iya bagus tuh, bertingkat. Gak apa-apa, duduk aja dulu, duduk. Sama Bapak.